Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada materi baru yaitu ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan antara atom dengan atom lain untuk mencapai kestabilan. Nah, di dalam mencapai kestabilan ini, itu ada kriterianya. Kriteria kestabilannya yaitu memiliki struktur konfigurasi elektron seperti unsur gas mulia, di mana memiliki elektron valensi atau elektron di kulit terluar itu sebanyak 2 elektron atau 8 elektron. Nah, sekarang perhatikan unsur gas mulia berikut. Unsur gas mulianya adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Nah, unsur gas mulia dengan nomor atom 2 adalah helium. Ini konfigurasinya 1s2. Berarti di kulit terluar memiliki elektron valensi sebanyak 2. Kemudian neon dengan konfigurasi demikian berarti memiliki elektron terluar sebanyak 8 elektron. Di kulit yang kedua ini memiliki 8 elektron. Kemudian argon dengan nomor atom 18 pada kulit terluar memiliki elektron sebanyak 8. Kulit terluarnya adalah kulit yang ketiga ini. Kemudian kripton dengan nomor atom 36 memiliki elektron valensi sebanyak 8. Elektron pada kulit terluar, ini kulit terluarnya kulit keempat, 6 ditambah 2, 8 elektron. Kemudian xenon juga memiliki elektron di kulit terluarnya, sini 6 tambah 2 berarti 8. Dan juga nanti radon ini memiliki elektron valensi sebanyak 8. Nah, jadi elektron valensi sebanyak 2 atau 8 adalah elektron yang dianggap memiliki kestabilan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk bisa mendapatkan konfigurasi elektron seperti gas mulia? Nah, caranya dengan mengadakan ikatan, yaitu ikatan kimia. Nah, di sini ada beberapa jenis ikatan kimia, yaitu yang pertama ikatan ion atau elektrovalen, kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang ikatan ion atau elektrovalen. Pada ikatan ion, ini terjadi serah dan terima elektron. Unsur yang menyerahkan elektron akan menjadi ion positif atau kation, sementara unsur yang menerima elektron akan menjadi ion negatif atau anion. Nah, ikatan ion terjadi antara unsur logam golongan 1A atau logam 2A atau logam golongan 3A dengan unsur non-logam dari golongan 6A atau dari golongan 7A. Nah, di sini unsur-unsur logam dari golongan 1A itu mulai dari litium, bukan dari hidrogen, tapi dari litium karena unsurnya unsur logam. Dari mulai litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Nanti kita robohkan cadas Fir'aun. Kemudian untuk golongan 2A, ini logamnya adalah beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Be, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Kemudian golongan 3A, logamnya yang paling sering dipakai adalah boron dan aluminium. Kemudian di sini unsur yang non-logam untuk golongan 6A itu yang sering dipakai adalah oksigen dan belerang. Sementara unsur non-logam dari golongan 7A yang sering dipakai dalam ikatan ion adalah golongan halogen, yaitu fluor, klor, brom, dan iod. Nah, di sini unsur-unsur logam golongan 1A, 2A, 3A ini akan menyerahkan elektron ke unsur non-logam di sebelah kanannya. Sehingga ketika dia menyerahkan elektron, maka dia akan menjadi bermuatan positif, menjadi kation. Seperti litium bermuatan +1, 1A ini +1, Na +1, kalium +1, rubidium +1, dan sampai francium +1. Nah, untuk golongan 2A menjadi 2+.
Berilium bermuatan 2 positif, magnesium 2 positif, kalsium 2 positif, dan seterusnya sampai radium 2 plus. Untuk golongan 3A, ketika dia menyerahkan elektron, maka dia menjadi plus 3 di sini. Nah, sementara unsur-unsur non-logam yang berada di golongan 6A dan 7A ini, dia akan menerima elektron. Ketika dia menerima elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Di sini untuk golongan 6A, oksigen akan bermuatan 2 minus, kemudian belerang akan bermuatan 2 minus, kemudian untuk yang golongan 7A, semuanya bermuatan minus 1, di sini menjadi fluorida, klorida, bromida, iodida. Nah, kita perhatikan contoh senyawa ionnya yang kita bisa ambil dari perpaduan antara kation dengan anion. Kita ambil contoh di sini Li bermuatan positif bertemu dengan oksigen bermuatan 2 negatif. Kita kali silang angka muatannya. Di sini angka muatannya 2, di sini angka muatannya 1. Kita kalikan silang menjadi Li2O. Ini adalah contoh senyawa ion. Kemudian Li dengan F. Li di sini plus 1, F-nya minus 1. Angka muatannya 1, angka muatannya 1, kita kalikan silang menjadi LiF. Kemudian misalkan berilium dengan oksigen. Angka muatannya sama-sama 2. Kita kalikan silang, kemudian kita perkecil menjadi BeO. Nah, kemudian Be dengan F. Berilium dengan F. Berilium 2 plus bertemu dengan F min 1. Kita kalikan silang, Be angka muatannya 2, F angka muatannya 1, BeF2. Dan seterusnya juga seperti ini, Na dengan S. Na plus 1, S-nya min 2. Kita kalikan silang, Na2S. Dan seterusnya ini adalah contoh-contoh senyawa ion yang mana dihasilkan dari perpaduan kation, yang mana dia menyerahkan elektron, kemudian yang anion menerima elektron. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan senyawa ionnya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana mekanisme terbentuknya senyawa ion? Kita ambil contoh di sini natrium oksida, Na2O. Di sini unsur natrium bertemu dengan oksigen. Natrium dengan nomor atom 11, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kulit terluarnya ada di 3s1. Nah, di sini supaya konfigurasinya menyerupai konfigurasi unsur gas mulia, maka elektron di 3s1 ini harus lepas. Sehingga ketika sudah lepas satu elektron, maka natrium berubah menjadi ion natrium bermuatan 1 plus dengan konfigurasi seperti konfigurasi unsur gas mulia 1s2, 2s2, 2p6. Nah, unsur natrium ini melepas satu elektron, sehingga dia bermuatan plus 1. Nah, elektron yang dilepas oleh natrium, ini akan diterima oleh oksigen di sini. Oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Di sini oksigen kurang 2 elektron, supaya menjadi 2p6. Sehingga dia mengambil elektron sebanyak 2. Nah, ketika dia mengambil elektron sebanyak 2, maka oksigen akan bermuatan 2 negatif dengan konfigurasinya menyerupai konfigurasi unsur gas mulia. Nah, di sini karena natrium melepas 1 elektron, sementara oksigen menyerap 2 elektron, maka untuk natrium ini kita kali dengan 2. Supaya elektron yang dilepas dengan yang diserap atau yang diterima, ini jumlahnya sama. Sehingga ketika sudah dikali 2, elektron yang dilepas dan yang diterima ini akan sama. Nah, selanjutnya kita turunkan ini natrium plus kita kali dengan 2, kemudian ion oksigen kita kali dengan 1. Jadi 2Na plus ditambah O2-. Nah, senyawanya ini kita kalikan silang angka muatannya. Na kita kalikan 2 dari angka muatan sini 2, oksigen kita kalikan 1 menjadi senyawanya Na2O. Ya, seperti ini. Angka muatannya 2 kalikan ke Na. Di sini Na angka muatannya 1 kalikan ke oksigen menjadi Na2O. Ini adalah senyawa yang berikatan ion.
Di sini golongan 1A, di sini golongan 6A. Contoh selanjutnya, untuk mekanisme pembentukan ikatan ion, kita ambil unsur aluminium dengan nomor atom 13, kita temukan dengan unsur oksigen dengan nomor atom 8. Unsur aluminium kita konfigurasikan sedemikian, sehingga di sini pada kulit terluar terdapat 3 elektron. 2 tambah 1, 3 elektron. Yang mana 3 elektron di sini harus dilepas supaya konfigurasinya mendapatkan konfigurasi yang mirip dengan konfigurasi unsur gas mulia. Di sini 3S2, 3P1 dilepas, melepas 3 elektron, sehingga di sini aluminium menjadi bermuatan 3+, menjadi kation aluminium. Konfigurasinya konfigurasi mirip dengan unsur gas mulia 1S2, 2S2, 2P6 dengan melepas 3 elektron. Kemudian elektron yang dilepas oleh aluminium di sini akan ditangkap oleh oksigen. Oksigen konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P4. Supaya menyerupai konfigurasi unsur gas mulia, maka ini kurang 2 elektron. Sehingga menangkap 2 elektron, menghasilkan ion oksigen bermuatan 2 negatif. Elektronnya di sini sudah menjadi 6. Nah, selanjutnya elektron yang dilepas dengan yang ditangkap itu adalah sama. Supaya sama, maka ini dikali 2, elektron di sini dikali dengan 3. Sehingga kalau kita turunkan, ion aluminium akan terkali 2, ion oksigen akan terkali 3. Senyawanya adalah Al2O3. Untuk senyawanya, kita bisa ambil saja ionnya langsung, Al3+, angka muatannya 3. Kita padukan dengan oksigen, ion oksigen dengan angka muatan 2. 2 kita kalikan ke Al, 3 kita kalikan ke oksigen, sehingga senyawanya adalah Al2O3 yang berikatan ion. Di mana Al berasal dari golongan 3A, oksigen berasal dari golongan 6A. Sifat-sifat senyawa ion. Untuk dapat memahami sifat dari senyawa ion, kita bisa menggunakan garam dapur atau NaCl untuk kita bayangkan. Sifat-sifat senyawa ion yang pertama, pada suhu kamar berwujud kristal padat dan keras, namun sangat mudah rapuh. Hal ini dikarenakan senyawa ion memiliki gaya tarik-penarik yang kuat antara ion positif dengan ion negatif di dalamnya. Perhatikan struktur kristal dari senyawa ion seperti ini. Antara muatan positif dengan muatan negatifnya tersusun secara teratur. Namun, struktur ini tidak dapat membentuk struktur yang lebih besar lagi dikarenakan sering tidak dapat menyusun secara teratur pada pola-pola yang lebih besar, dan ini sering juga terdapat rongga-rongga yang mengakibatkan strukturnya mudah rapuh. Sifat senyawa ion yang kedua adalah titik didih dan titik lelehnya sangat tinggi. Jadi diperlukan panas yang tinggi untuk dapat mendidihkan atau untuk menguapkan ataupun untuk melelehkan senyawa ion. Kita perhatikan tabel titik didih dan titik leleh dari beberapa senyawa ion berikut. Di sini kita perhatikan bahwa titik didih dari senyawa ion itu di atas 500-an derajat Celcius. Kemudian titik lelehnya juga sudah di atas 1000 derajat Celcius. Bahkan untuk senyawa alkali tanah seperti MgO, titik didih dan titik lelehnya sangat tinggi. Dan ini magnesium oksida ini disebut sebagai batu tahan api, karena sering dipakai sebagai wadah untuk peleburan logam. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa senyawa ion dari mulai alkali dan alkali tanah, ini titik didihnya atau titik lelehnya sudah berada di atas 500-an derajat Celcius. Ya, kecuali untuk yang golongan 3A sekitar 200-an derajat Celcius. Ini akan berbeda dibanding senyawa kovalen yang titik lelehnya lebih rendah.
Sifat senyawa ion berikutnya adalah mudah larut dalam air. Hal ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik yang kuat antara ion-ion dari senyawa ion dengan kutub-kutub air. Seperti ini, ion Cl- berikatan dengan kutub-kutub air yang di sini hidrogen. Sementara ion positif dari senyawa ion ini akan berikatan dengan kutub-kutub negatif dari air. Sifat berikutnya dari senyawa ion adalah lelehan maupun larutannya bersifat daya hantar listrik atau merupakan elektrolit kuat karena mengandung ion-ion. Jadi untuk senyawa ion, padatannya ini tidak menghantarkan listrik, tetapi lelehan dan juga larutannya ini menghantarkan listrik. Seperti ini, ketika dihubungkan dengan sumber arus, maka larutan maupun lelehannya dapat menghantarkan listrik sehingga dapat menyalakan lampu. Demikian dulu pembahasan kita tentang ikatan kimia dan ikatan ion. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita berikutnya tentang ikatan kovalen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.